Kan emang pacaran, emang Kita? percintaan. Enggak dong. Gue udah nikah. Wow. Nggak ada lagi gue. Itu gelang apa? Itu bukan gelang kayak ini ya, apa? Gelang perjanjian kayak aku janji akan nikahin kamu dan aku akan setia sama kamu. Iya nggak sih? Enggak lagi. Apa namanya? Komitmen. Apa sih Ini namanya? gelang janji. Enggak. Gelang persahabatan. Aduh, Ini tuh dikasih ini kemarin. ini dikasih ini. Sama ini. Iya, sama Sebutin itu. siapa nama ini. Dikasih ini kemarin sama siapa? Siapa sih namanya? Aduh, ini enak banget. Langsung ke sini nih. Oh, gitu. Putus banget tuh ya. Ini enak banget. Masih. Kenapa nggak ada yang bahas Kryo Cafe Store ini? Masih. Gue bingung. Walaupun yang gue minum cuma satu, Americano doang. Kenapa nggak ada yang bahas? Latenya juga enak tau. Istri gue suka yang latenya. Iya, latenya juga enak. Kalau nggak salah ada matcha latte juga enak ya katanya. Ini dia bukan namanya matcha latte. Namanya tuh... Oh, punya nama sendiri? Iya. Sombong. Mulai nggak asik. Nggak kafenya. sombong, nggak sombong dong. Nggak. Kan punya ciri khas sendiri. Iya, oke. Apa namanya? Apa sih namanya? Bukan burn matcha. Kenapa air mata bening? Gue tahu tuh, cuman lupa. Soalnya kalau hijau air matcha. Umur Umur gua kan di situ mainnya. itu Iya jokes, tapi belum jokes bapak-bapak tuh sebenarnya. Udah lumayan, itu udah masuk di ranah Bapak-bapak milenial iya. Iya, gua banget tuh. Iya. Sebagai orang yang sudah menikah, mungkin lo yang belum menikah nggak bisa relate ya. Iya sih. Tapi gue dari pertama gue kenal lu sampai sekarang gue belum melihat lu, mendengar pun rumor tentang lu dekat sama wanita tuh belum pernah. Oh iya. Iya. Tapi lu Serius belum pernah. Tapi lu Kenapa? tapi lu ini kan? Apa itu? Tapi lu sama wanita tertarik kan? Tertarik lah. Kok gue responnya gitu sih? Iya, Salah. Kan gue juga bingung. Enggak, soalnya gue dari gini. Gue dari kenal lu. Bro, gue wanita banget bro. Sukanya maksudnya. Bukan. Gue suka banget. Lu punya penjelasan begitu. Gue wanita banget, melanjutkan kata-kata gue, penempatannya nggak saik Salah lu. ya? Salah banget. Salah, sorry. Nggak, Iya. gue. Lu kalau lihat explore Instagram gue, Mantep. itu isinya makanan semua. Enggak. Jadi Tapi ada cewek-cewek juga. ntar dulu. Apa gara-gara lu nge-like cewek, akhirnya explore gue kadang-kadang nyempil cewek tuh. Emang bisa terhubung ya explore? Bisa. Lu tau nggak? Kadang-kadang kalau misalnya explore lu isinya cewek, itu gara-gara teman-teman lu suka nge-like-likein cewek juga, coy. Nggak, masa sih? Serius gue. Serius. Ini juga main drum lagi. Nih, gue kasih lihat ya. Serius gak sih? Serius gue. Karena kalau misalnya lu buka explore Instagram lu ya, nih, lu yang nonton, lu coba buka Instagram lu lihat explore lu. Kalau misalnya ada cewek-cewek atau cowok-cowok siapa gitu, lu lihat yang postingan itu, kalau ada yang nge-like, biasanya temen lu nama yang sama, nge-like postingan yang sama, itu dia pelakunya. Oh gitu. Yes. Oh, gue explore gue lagi pedal semua lagi. Sorry. Atlet. Apakah itu merupakan upaya untuk lu menarik perhatian seseorang dari sosial media untuk mengatakan bahwa gua Daniel padel banget? Enggak sih, gue padel murni olahraga. Oh, karena Olahraga sih. padel itu D-nya Daniel. Iya, kayaknya ya. Bisa dibilang begitu kan? Kayaknya ya. Cuman memang. Jujur. Ternyata waktu main padel tuh menarik sih juga sih pemandangannya memang kadang-kadang. Padel tuh bukannya memukul, nggak menarik ya? Tambang, menarik. Iya, betul. Memukul enggak maksud gue. Menarik. Itu kadang-kadang court tuh bagus-bagus ininya. Interiornya. Jadi menarik. Okay. Jadi mata tuh menarik banget. Oh, jadi bukan konsep olahraganya, tapi courtnya juga ya? Courtnya juga bagus-bagus. Oke. Yang main juga kadang-kadang bagus juga. Gue sih terakhir main padel itu sama teman-teman gereja. Oh iya? Sama dong? Oh iya bener, itu terakhir tuh. Itu main padel gue yang
2. Gak usah dihitung banyak berarti. Gue yang main Baru padel kedua kedua. kali. Ya kedua. Iya. Ya ampun. Kenapa sih di grup padel di-share skor tuh? Kan gue paling bawah. 15 orang. 15 tuh. Gue paling 15. Kenapa mesti ini? Iya, Kenapa padahal mesti fun-fun doang ya. Tapi Iya. kompetitifnya masih Maksud tetap gue kerasa. gini. Kenapa gue nggak mau join Reclub? Nah, Karena kenapa? gue beranggapan bahwa main padel gereja tuh fun. Serius mainnya? Lumayan sih. Iya. Maksud gue kalau mau serius itu di dalam hubungan berpacaran dan pernikahan saja. Iya. Olahraga betul, tuh nggak betul. usah. Sekarang family ini ya. kita hidup di dalam zaman yang kok pacaran jadi main-main, olahraga serius. Aneh ya. Iya, aneh. Aneh sih itu. Makanya. Aneh banget, betul. Lu pernah nggak ngelihat temen lu yang kok kayaknya dia lebih serius di hal lain daripada di hubungan dia sama pasangannya? Dia deketin cewek atau deketin cowok, kayaknya nggak seserius itu. Tapi untuk hal lain dia lebih serius. Ada sih kayaknya. Ada. Ada. Lu pernah melakukan hal itu nggak? Oh enggak. Oh, Gua kalau gue beneran mau deketin nih, misalnya ya, gue pasti total sih di situ. Gila. Berarti lu kalau ngedeketin cewek satu, itu doang tuh? Itu doang. Gokil. Itu doang. Agak basah dikit bibir. Enggak, tapi beneran. Oke. Beneran. Tapi jatuhnya 50-50 chance tuh. Antara yaudah kalau keterima puji Tuhan, kalau enggak, Gue tuh berarti dalam hidup lu sakit hatinya banyak juga tuh ya, Nil. lumayan. Enggak, bukan banyaknya sih. Sakit hatinya lumayan sakit. Ngerti nggak? Karena ya gue tuh tipe yang gimana ya? Deketin, gue nggak mau basa-basi lagi. Gue nggak bisa basa-basi orangnya. Pernah nggak? Kok nangis? Oh, lu harus nangis bukan gue ya? Kebalik. Sorry. Terus lanjut. Kebalik. Maaf. Oke, lanjut terus. Wah, next kita mesti hire pemain piano sih. Gak ada. Kok hening tapi ya? Iya, memang sih nggak asik. piano masuk sih. Asik tapi ya. Chord-chord atas ya kan? Iya. Iya. Tapi ya gue tipe yang gue nggak bisa basa-basi. Jadi gue kalau deketin cewek, gue ada chance gak? Gue langsung ngomong di awal gitu. Nah, itu lu salah di situ tuh, friend. Tapi works. Waktu gue jalanin itu works sih. Nah, ntar dulu. Buktinya lu jadian nggak? Jadian. Ya bener lu. Jadian. Justru abis karena jadian kan gue total tuh. Gue belajar tuh waktu akhirnya selesai. Kayak jangan terlalu 100% sih kayak kalau masih dalam hubungan. Ini yang gue pelajari. Tapi mungkin salah. Mungkin salah. Ada salahnya juga. Tapi jadi gitu karena rasanya sakit banget. Iyalah, lu udah kasih segala-galanya, ya kan? Yang lu Gitu. dapat nggak ada. Maksudnya nggak works ternyata kan pada Iya. saat dijalanin. Tapi menarik sih. Soalnya gue selama ini berpikiran yang works itu kalau misalnya dari awal tuh mainnya agak halus doang, nggak straightforward. Karena gue nggak suka kali ya digantungin gitu, gue nggak suka. Jadi gue kayak Oke, ya adalah. coba Jadi nih, lu misalnya- PDKT. Misalnya lu PDKT-in gue, gue coba PDKT misalnya. ya. Seminggu adalah chat-chatan. Oh berarti ada waktunya dulu sebelum lu masuk. Iya, ada. Oh, oke. Sebelumnya kan udah kenal. Gua Tapi kira lu gua belum- salaman begini, halo apa kabar? Gue jadi nama lu berapa gitu, Wow. enggak juga ya? Wah itu orang muntah sih. Gitu. Iya, Oke, iya, kayak iya, langsung, iya. wah aneh lu gitu. Iya, Enggak. oke. Tapi misalnya udah kenal nih, udah Oke. kenal, terus ada seminggu kayak chat-chatan, Oke. chat-chatan gitu. Nah, untuk lebih jauh lagi, gue langsung tanya tuh biasanya, gue mau serius nih deketin. Ada chance gak kira-kira? Keren. Kalau dia udah bilang Ada? ada, gitu enggak? enggak sih. Kalau dia bilang ada, yuk ketemu malam ini langsung. Enggak. Kalau dia bilang ada, yuk. Gue bener-bener gue langsung mulai itu Apa? di situ. Apanya? Langsung mulai lebih itu apa? intens, lebih intens lagi. Lebih intens. Ya. Oh jadi lu pepet Ya. terus ya? Iya, tapi kalau dia bilang enggak, udah gue ya udah tinggalin aja udah. Oh gitu. Kalau gue ya. Jadi misalnya seminggu nih udah chatting segala macam, begitu dia bilang kayaknya kita nggak ada chance, besoknya langsung lu tinggal tuh. Iya udah kalau gitu. Bukan mundur Michael Jackson pelan-pelan. Gitu nggak? Enggak sih kayaknya.
Enggak. Yang terakhir sih enggak. Yang terakhir, Tapi gue nggak tahu sih karena waktu tenang, gue biasa aja, nggak usah. Biasa aja. terus semangat ya. Iya. Sorry ya. Tenang, biasa aja. Minum dulu, kita minum Krio dulu. Kopi paling enak The di best. pusat jantung kota Jakarta. Maksudnya gue nggak tahu kalau kejadiannya tuh bakal kayaknya enggak deh. Karena waktu pertama gue lakukan itu, ya dia sih nggak langsung terima juga kayak, tapi jalanin dulu aja kayak gitu. Tapi gue kayak itu kan kayak sebenarnya ada chance dikit kan. Celah dikit tuh Iya, ya. celah dikit situ gue lihat masuk. Iya kan, laki lah celah dikit, gak dikasih kesempatan masuk tuh ya. Kucing lihat tulang ikan kering dikit aja masuk sikat ya. Iya, Itu masuk. berapa tahun lalu kejadiannya? Udah lama banget sih tapi. Oh Tuhan Yesus tolong, berapa lama tuh? 4 tahun lalu. Oh, 4 tahun tuh. Ya. COVID. Enggak dong, enggak. Baru rebound COVID berarti? Iya, setelah COVID dikit. 2021? Setelah COVID dikit. Masih pakai masker lah ya? Iya, masih dikit. Oke, masih dikit. Oh, Maksudnya masker di sini transisi. doang? Yang transisi udah mulai ini, udah mulai enggak. Oke. Yang kalau masuk mall masih nge-scan? Iya, itu masih. Oh, oke. Masih. Iya. Nah, Kayak gitu. apa yang akhirnya membuat lu dari situ sampai sekarang belum dekat lagi sama cewek? Atau sempat dekat lagi setelah itu? Belum ada. Kenapa? Nah itu mungkin kayak berkaitan dengan apa yang kita mau bahas. Kalau Gen Z itu adalah generasi yang kayak Gampang trauma. ya, mungkin gue relate-nya di situ tuh. Kayak menurut gue recovery-nya gue lumayan lama tuh. Tapi gini, Lama banget. menurut gua pribadi ya, lu dekat sama cewek itu 4 tahun lalu, berapa lama deketnya? Maksudnya deket apanya nih? Dekat sama dia? Apa udah pacaran? Belum? Kita kayak nggak ada official gitu sih sebenarnya. Oh, oke. Cuman HTS kayak, ya? Ada statusnya nggak ya? Tapi nggak ada yang kayak ini status gitu sebenarnya. Tapi udah menjalankannya ke orang pacaran? Iya. Oke. LDR? Nah sebenarnya selesai itu gara-gara LDR. Oke. Gue yang tadinya orang yang percaya banget LDR, sekarang kayak agak ragu sama LDR. Oke, sebentar. Lu diselingkuhin nggak? Gue nggak tahu sih sebenarnya cerita yang temen gue nggak tahu problem sebetulnya gimana dari dianya. Cuman gue kayak tiba-tiba kayak udah selesai deh. Maksudnya ini yang dari dianya yang mutusin kan. Oke. Itu gitu. Setelah berjalan berapa lama hubungannya? Nggak terlalu lama, 3-4 bulan kayaknya. Itu setelah gue nggak sama-sama ya posisinya. Kan tadinya sama-sama nih, nggak LDR maksudnya. Iya. Tiba-tiba gue harus LDR. Iya. Setelah LDR kurang lebih 3-4 bulan dia memutuskan untuk putus. Jadi setelah LDR, ya 2-3 bulan setelah itu. Total hubungan lo sama dia berapa lama? Sampai setahun sih memang. Oh tapi lama lah ya? Iya, 8-7 bulan gitu. Oke. Udah ngapain aja nih? Hah? Udah ngapain aja hubungan selama itu? Banyak banget. Kita makan bareng. Oke. Saat teduh bareng, doa bareng. Baca Alkitab bareng. Baca Alkitab enggak sih, masing-masing aja. Oh masing-masing aja, iya. Doa bareng, yang gue ingat doa bareng. Kalau doa bareng, lipat tangan sendiri-sendiri atau satu tangan kanan, satu tangan kiri? Agak cringe ya. Cringe ya? Iya. Tapi kalau jalan di mall pegangan tangan? Enggak lagi. Oh enggak, lu ini menjaga kekudusan ya? Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Iya, tapi enggak lagi. Di mobil ya. Kayak pegang tangan. Iya, pegang tangan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan. Pegang tangan kan? Iya. Karena gue jujur ya, gue love Waktu pegang tangan dahi nempel nggak? Nggak bisa dong. Kan dia di samping. Ini, gini. Wow, kan gue nyetir. Dia yang nempel sini. Wow. Enggak juga ya? Enggak. Tapi kalau nyetir pegangan tangannya gimana? Gini. Gini. Ih, sedap. Wah, itu sensasinya gila sih. Gila ya? Iya. Kayak, wah gue laki banget nih di sini. Tapi kenapa setelah lu putus, lu jadinya trauma berpacaran, bukan trauma nyetir? Gini, kosong ada yang pegang lagi gitu. Kenapa? Iya ya, kenapa ya? Iya kan? Iya. Sebagai Nyetirnya Gen Z, sih nggak sebagai trauma. Gen Z yang gampang trauma kan? Betul. Iya sih, kenapa ya? Iya. Wah,
ada yang salah berarti ya. Itu perlu diselidiki. Diselidiki. Selidiki. Heeh. Selidiki aku. Sik. Tapi menurut gua Nil, yang harus lo perhatikan Apa? itu gameplay, man. Gameplay lo. Ada yang salah berarti ya. Nah, mungkin apa yang lo lakukan 4 tahun lalu sekarang udah nggak relevan lagi. Bisa jadi. Mungkin ketika lo jalan sama cewek, yang lalu mungkin sekitar 1 minggu deket sama dia, lo langsung tembak dengan pertanyaan yang frontal dan presisi kayak gitu tanpa basa-basi. Mungkin sekarang lo butuh untuk kenal lebih dalam lagi, baru lo langsung tanya dan langsung tembak di tempat aja. Karena proses pendekatan itu kan sebenarnya berteman plus aja menurut gua. Proses pendekatan itu ya berteman plus. I see. Gitu loh. Karena di tengah-tengah proses itu, kalau misalnya memang lu udah tembak dari awal kita bakal ada jenjang pacaran apa enggak, kalau misalnya dia bilang iya kita bisa, dan di tengah perkenalan itu lu nya sadar, ternyata kayaknya nggak cocok ya. Nah, berabe tuh. Nah, masalahnya ini kan jadi waktu gua luangnya kan sebenarnya kosongnya tuh banyak, jauh banget kan. Oke. Nah, sekarang tuh jadi masalahnya gue sekarang agak bingung bagaimana untuk memulai. Ngerti Karena gak? udah lama banget. Okay. Gue udah kayak gimana sih, lupa kayak gimana sih caranya PDKT, gimana sih ya, kayak gitu. Jadi ada bingungnya, ada takutnya. Oke. Untuk memulai gitu. Oke. Menurut gua sebagai orang yang sudah menikah, yes. Boleh dibanggain? Boleh. Iya, soalnya kan nggak valid omongan gua kalau gua belum nikah kan. Betul. Ya kan, kalau misalnya sesama jomblo saling memberikan nasihat kan buta tuntun buta kan. Betul. Nah, tetapi sebagai orang yang sudah menikah dan punya anak 1, asik. Menurut gua hal yang paling pertama yang harus lu masukkan di dalam gameplay lu adalah lu mesti mengingat bahwa untuk memulai yang namanya pacaran atau lu sebelum masuk dalam namanya pacaran, jangan memulai kalau lo kesepian. I see. Lo jangan deketin cewek untuk pacaran sebagai aktivitas senggang lo karena lo lagi kosong. Itu big no. Betul. Jangan. Itu bahaya banget. Oh, gua deketin cewek ini kenapa ya? Gua kosong. Karena pasangan lu itu nggak bakal bisa mengisi kekosongan lu. Pasangan lu itu nggak bakal bisa bikin lu komplit. I see. Karena lu dan calon pasangan lu itu adalah sama-sama orang yang tidak sempurna. Tidak sempurna dengan tidak sempurna, bukannya jadi sempurna. Lu hanya 2 insan yang tidak sempurna bertemu menjadi satu. Tidak membuat lu sama-sama jadi sempurna. Belum lagi kalau misalnya di tengah konflik lu berantem dan akhirnya menambahkan luka dan isu atau apa, itu malah membuat lu mungkin ada luka-luka atau mungkin ada lubang yang lebih besar lagi yang tercipta dari hubungan itu. Gitu loh. Jadi lu jangan pernah memulai hubungan kalau lu lagi kosong atau kalau lu lagi kesepian. Itu big no. Jangan. Puji Tuhannya nggak pernah sih. Nah, bagus. Berarti lu udah lolos nih yang pertama. Yang kedua, lu mesti tahu coy, bahwa untuk mendekati wanita, itu lu harus betul-betul bermain dengan sangat santai, pelan, tapi presisi. Santai, pelan, tapi presisi. Lu harus bertujuan, tetapi jangan gerasak-gerusuk. Caranya gitu? Iya. Karena ketika perempuan sudah tahu, kayaknya dia deketin gua deh. Elemen of surprise itu udah nggak ada. Dan perempuan sangat suka dengan laki-laki yang nggak ketebak. Begitu lu udah ketebak, kayaknya dia mau deketin gue deh. Nah, gue gitu tau, nggak ketebak banget gue. Tahu lu main sulap gitu? Nggak, gue tiba-tiba main futsal yuk. Wow, nggak ketebak kan? Iya bener sih, cuma maksud gue bukan ketebak itu. Elah, bukan di situ juga maksud gue. Apa tadi? Jadi maksud gue, jadinya akhirnya jadi nggak ketebak itu bukan masalah main futsal apa enggak. Cuman maksud gue ketika lo deketin dia, lo tidak boleh punya intensi yang kayak
gue pengen lu jadi pacar gue banget. Karena kalau misalnya kita sebagai laki-laki, lu sadar gak sih? Laki-laki kalau misalnya memang pengen banget cewek ini jadi pacarnya, kelihatan banget dari gerakannya, kelihatan banget dari usaha-usahanya, upayanya. Laki-laki yang mau deketin perempuan untuk jadi pacarnya, laki-laki tuh bisa tiba-tiba jadi tukang obat, ngerti tuh tiba-tiba, oh Tiba-tiba kamu lagi jadi sakit. dokter tuh. Iya, kamu lagi sakit ya, minum ini. Beuh, Wow. padahal halodoc dulu tuh. Wow. Tuh, Ngerti tiba-tiba rela jadi Grab car. Tiba-tiba rela Itu jadi sering Gojek. banget tuh. Wah, Sering banget. yang biasanya manis di awal doang, begitu udah pacaran Iya. udah nggak kayak gitu tuh. Iya betul lagi. Gitu. Jadi lu sebagai laki-laki nggak boleh ketebak, coy. Nggak boleh ketebak ya? Nggak boleh ketebak. Jadi makanya gue bilang, lu kalau misalnya deketin cewek, ya setidaknya ini yang works buat gue ya. Iya. Kalau deketin cewek, presisi tapi mainnya cantik, mainnya halus. Teman aja. Boleh. Jangan langsung aku kamu, lo gue aja dulu. Oh gue nggak langsung aku kamu sih. Saya Anda. Wah itu terlalu baku mas. Oh, terlalu baku. Terlalu baku Oke. banget. Aku langsung ini sayang. Wow. Bercanda. Iya. Nah, kalau misalnya lo bisa bikin cewek itu penasaran, wah. Istri gue kayak gitu, coy. Iya ya. Cewek tuh suka ya laki-laki penasaran ya? Hah? Laki-laki yang misalnya buat dia penasaran gitu, Iya, misterius gitu, iya. bener Maksudnya kan? Cewek itu suka kalau misalnya laki-laki itu bikin dia penasaran. Bikin dia penasaran kan? Laki-laki penasaran gimana ya? Gitu ya? Atau laki-laki penasaran tuh kalau lagi makan, dia gini. Mikir terus. Mikir terus. Kamu kenapa? Yang bikin handphone ini siapa ya? Wow. Si penasaran gitu. Jadi cewek itu suka kalau misalnya dia dibikin penasaran. I see. Gitu. I see. Coba deh. Jadi gue ketemu ngedate gitu, tiba-tiba gue bawa soal pilihan ganda 50 Iya. soal gitu ya? Betul. Sama ini. Cewek itu suka kalau misalnya lu bikin surprise kecil yang tetap wajar, masuk akal, tapi cute. Misalnya, lo ajak dia ngedate, tapi di tengah-tengah ngedate gitu, lu bikin aktivitas yang lucu, unik, dan jarang orang tahu. Seperti Isi peta buta. gue nggak tahu jujur apa tuh? Lu nggak tahu peta buta? Itu gimana? Sekolah nggak sih? Sekolah gue. Nah, Sekolah. lu tau atlas nggak? Atlas tahu. Nah, map peta gitu, Iya. dia bisa kayak Kalimantan. Nah, itu ada beberapa daerah yang kosong. Oh dikosongin. Sama perusahaan bukunya. Iya. Nah, nanti lu isi ini nama daerahnya apa. Oh itu peta buta. Peta buta. Oh. Gitu. Itu nama peta buta. I see. Oh kitanya yang kayak isi ini dong, isi apa? TTS. Nah, tapi gambarnya peta Indonesia gitu misalnya. Oh, tapi nama kotanya dikosongin. Betul. Jadi lu bikin kegiatan yang seperti itu. Peta buta tuh ya. Peta buta. Random banget sih tapi tiba-tiba. Tapi nggak apa-apa, karena dari situ lu bisa bilang, peta aja yang buta, cinta gua ke lu enggak. Iya, men. Itu masuk tuh ya. Masuk ya. Karena cinta itu nggak boleh buta, cinta itu harus punya tujuan. Yang membedakan antara orang yang serius mencintai seseorang dengan tidak, itu kalau misalnya lu punya cinta itu ada tujuannya. Kalau cuman buta, itu lu bukan cinta. Tapi Peta. wow. Tapi gue bersyukur banget kalau dari ya udah ketawa dulu deh, nggak apa-apa. Ya. Gue tuh bersyukur banget salah satu bekal yang dikasih nyokap gue. Indomie. Bukan Indomie hancur, bukan ini. Chicken nugget. Enggak. Jadi gue tuh kalau ditutup atasnya udah keringet ya. Iya, hancur. Yang dimakan pas istirahat jam kedua. Iya. Atau kalau nggak lagi aktivitas berenang ya. Iya. Enggak. Jadi waktu gue udah mulai masuk SMP, kan sebenarnya kayak udah mulai cita-citaan tuh kan. Oh, oke. Nyokap gue tuh, ini gue masih ingat sampai sekarang. Dia selalu pesan. Bagus juga ingatan lu ya. Lumayan. Dia selalu pesan kalau soal cinta-cintaan gitu. Kayak dia bilang, jangan, kamu mesti ingat satu, kamu jangan pernah mainin wanita gitu. Karena wanita tuh sensitif. Gue dari SMP udah dikasih tau kayak gitu, hancur. Jadi itu kayak somehow kebangun di otak gue. Jadi makanya gue bilang tadi, gue kalau satu, nggak pernah yang, gue nggak pernah
yang macam-macam gitu. Karena kayaknya itu yang udah kebentuk dari kecil kan. Jadi kebangun. Tapi yang jadi masalah waktu udah kebentuk gitu, terus tiba-tiba patah nih gara-gara satu cewek ini. Buyar akhirnya ya. Iya. Ya. Jadi untuk ngebangun lagi itu memang sulit, tapi itu tetap ada lah kayak di bawah alam sadar itu kayak tetap mau jangan pernah karena cewek tuh gini. Jadi dikasih tahu sama nyokap. Tapi it's a very good thing untuk lu memang mengambil waktu untuk istirahat ya. Karena untuk lu betul-betul heal dari luka lu itu tidak dengan cara lu melukai orang yang baru lagi. Betul. Kayak itu tidak bakal membuat lu heal juga. Karena gue percayanya gini, relationship yang melukai lu di masa lalu tidak akan sembuh dengan relationship yang baru juga. Yes. Gitu. Kalau lu mau melihat contoh relationship yang paling nyata adalah bagaimana Tuhan berrelasi dengan manusia. Di mana Tuhan berrelasi dengan manusia itu tidak ada transaksi di dalamnya. Kalau lo bikin baik, gue akan memberikan lo yang terbaik juga. Enggak. Ketika manusia melakukan kejahatan terjahatnya, yaitu manusia betul-betul berdosa dan manusia betul-betul sangat layak untuk mendapatkan ganjaran, yaitu kematian, Tuhan menyelamatkan manusia karena begitu besar cintanya. Tuhan secinta itu sama manusia yang berdosa. Dari situ lo melihat bahwa ada relasional yang terjadi di dalam hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dan itu bukan karena manusia terlalu layak, tetapi karena Tuhan betul-betul memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa itu. Dan salah satu cara untuk lo benar-benar bisa move dari luka lo di masa lalu adalah memang lo pelan-pelan harus melepaskan pengampunan itu. And I think that's the very hard thing to do memang. Karena kalau kita tidak pelan-pelan untuk melepaskan pengampunan itu, maka di hubungan-hubungan kita yang berikutnya ya, kita akan terus kebawa tuh cetakan kebawa cetakan yang lama itu. Dan akhirnya lu akan tumbuh dengan pemikiran bahwa tidak akan ada perempuan yang bisa gue percaya lagi setelah ini. Gitu. Karena pasti lu akan memulai suatu hubungan itu dengan tolak pemikir gini. Gue udah pernah disakitin, sekarang gue tidak bisa percaya sama perempuan ini. Dan nanti kalau lu mengulang pattern yang sama, lu punya tembok akan semakin tinggi dan lu tidak mau punya relasi apa-apa. Padahal kalau di Alkitab kan jelaskan bahwa memang kita tuh diperintahkan sama Allah untuk kita beranak cucu dan bertambah banyak. Ada relasi yang diperintahkan Allah di sana. Tidak menutup kemungkinan memang pasti suatu saat kita akan dikecewakan, namanya juga manusia. Betul. Oleh karena itu memang penting juga untuk kita ingat bahwa di dalam relasi laki-laki dan perempuan ada Allah di tengahnya. Yes. Makanya tidak boleh kita memulai hubungan itu kosong dengan kosong, harus ada Allah di tengahnya. Dan itu yang paling penting menurut gua. Jadi tidak boleh kita memulai hubungan itu karena kayak gue lagi kosong nih, atau kayak gue lagi butuh seseorang nih gitu. Akhirnya jatuhnya jadi kayak pelampiasan juga doang. Pelampiasan dan pelarian, betul. Pelarian, iya. Karena nggak bakal bisa beres juga, gitu loh. Kekosongan hidup lu tidak akan pernah bisa diisi oleh hal apapun yang datang dari dunia ini. Gitu loh. Kekosongan lu hanya bisa diisi oleh Tuhan yang menciptakan lu. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerti lu siapa. Betul. Mazmur 139 tuh Daud bilang kayak sebelum gua ngomong pun Tuhan tahu. Betul. Gitu loh. Setahu itu Tuhan tentang hidup lu. Jadi yang paling tahu tentang luka lu itu Tuhan, dan yang paling bisa membereskan luka lu ya Tuhan. Nah, bukan cuman Gen Z, tetapi banyak sekali orang-orang di generasi ini yang akhirnya tidak berani untuk mengambil langkah iman untuk memiliki hubungan dengan seseorang lagi, yaitu karena dia melupakan faktor ini, faktor Tuhan yang memegang kendali kehidupan. Gitu loh. Dan memang sangat penting untuk kalau lu punya pacar, bawa hubungan lu dalam doa dan bawa hubungan lu di dalam pengenalan yang dalam akan Tuhan. Betul. Itu penting banget. Itu pun tidak luput dari yang namanya kesalahan manusia yang bisa menimbulkan luka. Gitu. Puji Tuhannya sih gue ya udah kelar dan udah selesai, dan gue juga udah bisa beres lah. Gue ya ada tahap pemberesannya juga sama dia ternyata. Oh nice, itu penting banget. Closure itu penting banget. Betul. Sekali lagi closure itu penting banget. Karena kalau lu cuman menganggap orang itu hilang dari kehidupan lu akan bawa terus bagasi itu, yes. Betul. Lu akan bagasi itu, setiap bagasi orang itu beda-beda beratnya. Dan kalau lu tidak membereskan itu dengan orang itu akan lu bawa terus sampai mati. Iya, sampai betul. Ya lu sampai mati udah bener. Iya. Gitu. Nah sekarang karena udah kelamaan nih, ternyata gue sadarin
gue tuh nyaman, maksudnya ada nyamannya juga. Sudah terlalu lama sendiri. Iya. Oke. Maksudnya gue kayak nggak ngerasa itu nggak ada pasangan pun nggak ada pasangan pun gue kayak nyaman, enak-enak aja gue rasa. Maksudnya nggak ada sesuatu yang perlu diisi lagi, bukan diisi lagi. Nggak ada sesuatu yang diisi juga pun nggak apa-apa gitu. Gue ya pelayanan enak-enak aja. Maksudnya akhirnya untuk sekarang bukan sesuatu hal yang urgent banget. Kayak gue harus punya cewek deh. Jadi kayak gitu. Sebenarnya gue pernah mengalami situasi ini sih. Gue juga pernah. Gue nggak tahu juga sampai kapan ya ini. Iya. Gue pernah ada di situasi dan gue pernah ada di pemikiran ini. Pemikiran ini gue gumulkan karena gue juga bergumul dengan kelemahan gue. Gue juga ketika gue bilang sama lo tadi bahwa jangan pernah lo mengambil keputusan untuk memiliki hubungan berangkat dari kekosongan dan kesendirian lo, itu karena gue bergumul di situ dulu. Nah, dan itu dampaknya sangat buruk. Efeknya sangat buruk. Lo melukai hati orang lain, si wanita itu, dan lo juga akan melukai diri lo sendiri, pastinya. Dan lo akan melukai pelayanan lo akan melukai leader lo akan melukai pastor lo akan melukai gereja lo akan melukai orang sekitar lo. Dari satu tindakan yang berangkat dari kekosongan hidup lo, gitu. Nah, gue pernah berpikir juga bahwa ya udah kayaknya gue udah asik sendiri juga, gitu. Gue pada saat itu gue merasa kayak gue juga tidak perlu untuk gue tidak perlu juga lah untuk punya pasangan pada saat itu. Tetapi lu tau nggak, satu hal yang gue pelajari bahwa kita sebagai laki-laki, pasangan hidup itu kita butuhkan sebagai partner untuk menjaga accountability kita, untuk bisa dipercaya. Gimana tuh? Gini, kita sebagai laki-laki itu sangat rentan kalau kita berada di dalam pelayanan yang bertemu dengan gender yang berbeda. Setidaknya kalau lu punya istri, itu bisa menjadi, kayak gue bisa bilang, itu bisa menjadi pagar dan pengingat yang memang Tuhan kasih untuk menolong lu. Supaya lu tidak jatuh di dalam dosa ketika lu melayani orang yang punya gender yang berbeda dengan lu. Itu pun karena memang sifat manusia dan natur manusia yang berdosa, lu punya istri pun kadang-kadang masih banyak berita tentang hamba Tuhan yang jatuh kan. Tetapi yang gue alami adalah ketika gue punya istri ya, itu sangat membantu gue di dalam pelayanan gue. Gue mengingat gue punya istri, gue punya anak, gue punya 2 wanita di rumah yang menunggu gue. Jadi ketika gue pelayanan, satu, gue datang untuk memuliakan Tuhan, gue harus menjaga hidup gue tidak boleh main-main dengan dosa ini, karena dosa seksual dan dosa seksual seperti ini, itu Tuhan gak suruh tengking, lari. Iya kan? Iya benar. Karena itu seserius itu. Dan yang keempat, adanya anak gue dan istri gue tuh menjadi pagar. Pengingat bahwa Sam, lu udah punya istri, lu udah punya anak, panggilan lu itu adalah sebagai hamba Tuhan, lu leader di gereja lu, jaga hidup lu, dan pelayanan lu bukan cuma di atas mimbar, tetapi di rumah lo. Kepercayaan istri lu sama lu, itu tanggung jawab lu dan itu pelayanan lu. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu cuma di atas mimbar. Tetapi pelayanan lu itu adalah bagaimana you conduct yourself ketika tidak ada mata yang melihat. Bagaimana lu di sekitar rekan-rekan kerja lo. Kayak mungkin gue bisa menciptakan khotbah yang bagus. Mungkin gue bisa create satu punchline setiap kali gue khotbah. 1000 jiwa bertobat tuh. Tuhan bisa bekerja di dalam kedaulatannya memakai gua yang berdosa, memakai gua yang mungkin masih menyimpan bagasi. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan bekerja. Tetapi kalau gua masih menyimpan bagasi atau hal yang rusak di dalam diri gua yang tidak gua bereskan di rumah, that's another thing. Mungkin gua bisa dipakai Tuhan KKR 1000 jiwa, reban, nangis, apa, bla bla bla, hal-hal seperti itu. Tapi di rumah gua jadi suami dan ayah yang gagal. Apakah itu artinya pelayanan gue berhasil? Menurut gue pribadi, gue gagal dalam pelayanan gue. Ya gitu benar. Karena istri gue tidak mendapatkan suami yang bisa dipercaya, dan istri gue tidak mendapatkan suami yang sesuai dengan firman Tuhan, dan anak gue tidak mendapatkan sosok ayah yang dia bisa hold on to.
Karena bagaimanapun ayah dan suami itu kan mengayomi, menjaga, melindungi kan anak dan istrinya. Nah gue gagal dah di pelayanan itu. Fake berarti semua ya? Fake, iya. Gue mau hafal dari Kejadian sampai Wahyu, gue mau punya teologi sebagus apapun, tetapi kalau di rumah gue gagal jadi ayah dan suami. Ya. Gitu loh. Jadi menikah itu juga ada pentingnya untuk pelayanan menurut gue. Gitu loh. Ya tapi ini adalah pemikiran gue sebagai seorang Samuel Rusli yang baru setahun menikah. Mungkin ketika nanti gue semakin dewasa, ketika gue melihat podcast ini, gue bisa memiliki perubahan pola pikir yang mungkin jadi lebih dewasa di depan nanti. Dan gue berharap itu terjadi. Seiring berjalan waktu, gue percaya Tuhan akan menambahkan hikmat lagi untuk gue. Dan setidaknya, apa yang Tuhan berikan kepada gue sejauh ini, pengertian yang Tuhan berikan adalah ya seperti itu. Di umur gue yang terbilang ya tua-tua, muda-muda tua lah. Di tengah pelayanan, middle ya, di tengah-tengah pelayanan seperti ini. Middle age. Ya, middle age grown man, bro. Istri gua dan anak gua itu adalah pagar untuk gua pribadi dan pelayanan gua. I see. Gue tuh ya, sampai saking nyamannya sendiri, asiknya sendiri, sampai sempat terbersit tuh kayak, apa gue kayak Paulus juga kali ya, nggak usah, ya udah pelayanan aja, nggak usah nikah. Tapi lu tau nggak ada satu fakta asli sempat terbersit itu tuh ada. Tapi lu tau nggak ada satu fakta menarik? Paulus itu adalah bagian dari yang namanya Sanhedrin. Betul. Dan salah satu syarat untuk menjadi anggota Sanhedrin adalah menikah. Iya. Nah, gue tidak tahu nih, ada penafsir yang mengatakan bahwa Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi orang Kristen, dia meninggalkan istrinya. Atau ada yang bilang juga istrinya meninggal, apa bagaimana, gue nggak tahu tuh. Tapi memang Paulus kan akhirnya tidak menikah kan. Nah, gitu. Tetapi yang gue tahu untuk menjadi anggota Sanhedrin dia harus menikah. Nah, gue perlu mempelajari lebih dalam tentang itu. Nah, itu tuh kadang-kadang sulit sih ya kalau udah, tapi gue nggak tahu sih ke depannya. Karena gue mikir-mikir juga kayak, kalau gue mikir lebih jauh lagi, gue juga kayaknya nggak bisa sih hidup tanpa wanita juga. Iya, kita sebagai laki-laki, salah satu tantangan terbesar kita di dalam pelayanan tentu godaan seksual kan. Apalagi kita sebagai laki-laki normal. Dan sebagai orang yang bergumul dengan godaan-godaan seperti itu, layaknya laki-laki normal, punya istri, itu betul-betul menjadi penolong sekali untuk gue. Gitu loh, kayak gue betul-betul ketolong banget dengan gue punya istri. Kayak Tuhan terima kasih ketika gue melihat istri gue, ketika gue sadar bahwa gue sudah punya istri yang Tuhan kasih, yang cantik, yang baik, yang betul-betul menjadi penolong buat gue. Itu that's all I need. Dan akhirnya gue mengerti kenapa memang pernikahan itu adalah karunia Tuhan untuk gue. Tapi ya memang kalau misalnya ternyata panggilan hidup lu adalah berselibat, ya apa boleh buat, karena selibat juga karunia kan. Betul, betul. Tapi itu kan khusus juga ya. Khusus, panggilan khusus. Enggak yang tiba-tiba kita, gue enggak kan? Enggak. Itu panggilan khusus. Ya betul. Dari dulu dipanggil, Nil selibat yuk gitu. Wow. Tapi gimana nih, kalau misalnya ternyata memang panggilan lu berselibat, lu gimana? Oh, gue nggak menutup kemungkinan itu. Serius lu? Asli. Padahal tapi kan kalau Tuhan kasih kayak gitu, ya enggak? Iya sih. Berarti Tuhan mampuin juga. Padahal lu ganteng lo, harusnya lu. Lu mau tau nggak isi DM gue? Nggak ada siapa-siapa. Hah? Masa? Ada. Itu? Jangan di sini tapi. Tapi menurut gue ya, tahun ini lu mesti mencoba sih. Iya kali ya. Gak ada salahnya, men. Gak ada salahnya. Gagal, ya ada kemungkinan gagal. Cuman jangan takut mencoba, men. Iya. Kalau gagal, coba lagi. Mau sama perempuan yang sama nggak apa-apa, mau sama perempuan yang berbeda juga nggak apa-apa. Iya ya, coba ya. Coba aja. Tapi kalau bisa syaratnya 3. Apa itu? 1 sudah pasti harus cinta Tuhan, bukan Kristen. Karena yang Kristen belum tentu cinta Tuhan. Betul. Iya kan? Iya. Cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan sudah pasti Kristen dong. Betul. Syarat utama cinta Tuhan. Yang kedua, lajang. Jangan sudah punya pacar atau sudah menikah. Betul. Ya dong. Betul. Kan lu tidak boleh menjadi orang ketiga di dalam hubungan orang lain. Iya. Apalagi lu di sekolah Alkitab kan?
Udah. Nah, udah sekolah Alkitab lu masih ngambil pasangan orang kurang sih menurut gua. Itu kurang sih. Enggak sih. Kurang banget sih. Ada nggak tapi? Hah? Ada nggak tapi? Banyak banget. Masa sih? Banyak. Lu jangan ikutan ya, Nil. Sempet terbersit. Yang ketiga. Nggak. Yang ketiga, yang satu cinta Tuhan, yang kedua pastikan perempuan itu lajang. Dan yang ketiga, yang paling penting, Apa? dia harus suka sama kopi Krio. Betul. Karena kita kan di Jaksel. Jaksel. Gak mungkin gue ajak main tiba-tiba, yuk ke Lampung. Kan jauh banget ya. Jauh. Suster gue orang Lampung. Emang ada yang salah sama Lampung? Aduh, salah lagi. Salah gue ngomong, sorry. Bukan, kejauhan maksudnya. Oke. Kan tiba-tiba ngedate, malam ke Lampung kan mesti jauh banget kan. Ya, tadi sekali lagi waktu gue Kita di bilang. Jaksel nih. Iya, waktu gue bilang gak ketebak gak ke situ juga. Iya, bukan random, cowok yang random kayak gitu juga, bukan kan. Sayang temenin aku yuk, ngapain benerin AC kan enggak? Tapi sebenarnya activity yang menarik untuk orang pacaran di Jakarta sekarang Tahu lebih aneh apa? Apa? Ceweknya jawab, yuk. Oh, itu lebih aneh. Itu lebih aneh. Tapi lu tau nggak sekarang ada banyak activity yang menarik sekali Apa? untuk orang berpacaran di Jakarta. Lu Apa? tau nggak di Jakarta itu ada kegiatan stress release? Yang Gimana? pukul-pukul TV tau nggak lu? Yang, tahu. Yang lu pakai apa yang Iya. papak gitu-gitu kan? Iya. Itu, Coba deh. Tapi itu ini nggak sih justru buat dia jadi ingat masa lalunya nggak? Nah, enggak lah. Itu kan Enggak cuma ya? untuk pukul-pukul doang. Daripada dia pukul lu. Itu lebih sakit sih. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Gue tahu. Apa? Padel. Lu bisa ngajarin dia padel. Betul. Atau dia ngajarin gue padel. Bisa jadi. Ya kan, gue kan nggak terlalu jago-jago juga Iya. sebenarnya. Nah, berarti oke. Gini aja. Buatin gameplay. Lu ajak orang main padel. Betul. Kita kan ada padel rutin. Yes. Ajakin aja. Ajakin kali ya. Iya. Heeh. Ajakin padel. Dari situ ya udah gayung bersambut. Yang penting ingat, jangan terlalu kelihatan. Ininya ya. Iya, arah mainnya. Main padel aja dulu. Gue tuh kadang-kadang sulit mulainya. Coba aja. Mulainya gitu. Coba aja dulu. Lu jangan mental block udah. Mulai aja. Chat aja. Gue chat gitu. Iya. Mau main padel nggak? Iya, gitu aja. Gitu aja langsung. Iya, kalau misalnya udah sekali main, 2 kali main, tanya, lu mau gabung di grup padel nggak? Misalnya kayak, mau padel nggak? Yuk, kapan? Jadi udah sekali main nih. Iya. Terus besoknya gue chat lagi. Iya. Mau nggak jadi pacar gue? Iya gitu. Enggak, bukan. Terlalu langsung ya? Iya, sekali main Sorry. padel, sekali main padel Iya. kan. Nah, 2 kali main padel. 3 kali. Ah. Tanya dulu mau masuk grup nggak? Oke, terus? Nah, begitu udah dia, oke gue masuk grup, lu masukin ke grup keluarga lu. Wah. Bener dah. Terlalu dini. Iya, pokoknya gue nggak mau tahu, lu masih coba ajak main padel. Coba ya. Oke? Tahun ini, oke. Coba. Tos dulu. Cheers.